Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya Taufik Hidayat. Saya akan menerangkan di sini di mata kuliah etika bisnis, yaitu untuk memenuhi ITS dalam mata kuliah etika bisnis. Akan saya bahas adalah Aqua vs Lem Mineral. PU nyatakan Aqua bersalah. Ini air mineral dalam kemasan atau kita sebut AMDK merupakan air yang melalui serangkaian proses pengolahan pengemasan dan memenuhi standar kesehatan sehingga aman untuk diminum. Industri air minum dalam kemasan AMDK dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang pesat. Persaingan usaha yang ketat akan memberikan dampak positif maupun dampak negatif bagi pelaku usaha. Dampak positif yang timbul dari persaingan yang ketat yaitu dalam memotivasi pelaku usaha untuk memberikan produk terbaiknya dengan meningkatkan kualitas produk. Hal ini dilakukan pelaku usaha untuk mempertahankan pelanggannya. Sedangkan dampak negatif yang timbul akibat persaingan yang ketat yaitu timbulnya persaingan usaha yang tidak sehat seperti tindakan menghambat pelaku usaha lain yang dilawan demi mendapatkan keuntungan yang besar. Di Indonesia, larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berisi aturan mengenai bentuk-bentuk persaingan usaha tidak sehat, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, dan tata cara penanganan perkara. Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha untuk menciptakan persaingan yang sehat, meningkatkan kesejahteraan rakyat, mewujudkan iklim usaha yang kondusif, serta menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. Ini adalah rumusan masalahnya yang akan dibahas. Pertama, bagaimana prinsip etika pasar bebas. Kedua, bagaimana peran pemerintahan dalam pasar bebas. Yang ketiga, bagaimana peran Komisi Pengawasan Persaingan Usaha. Yang keempat, bagaimana kasus Aqua vs Le Mineral. Yang pertama, prinsip etika pasar bebas. Pasar bebas atau kita sebut free market adalah sistem ekonomi yang memberikan kesempatan berusaha yang sama, bebas dan adil kepada semua pelaku ekonomi melalui mekanisme pasar dengan campur tangan atau intervensi minimal dari pemerintah. Prinsip etika pasar dasar yaitu satu, prinsip otonomi atau otonomi mengacu pada kemampuan untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadaran tentang hal-hal baik untuk dilakukan dan bertanggung jawab secara moral atas keputusan yang diambil. Kedua, prinsip kejujuran. Tujuan untuk menjauhkan bisnis dari niat melakukan tindakan curang dan menipu. Yang ketiga, prinsip persamaan atau keadilan. Tujuannya mengacu pada kesempatan bagi setiap orang yang berbisnis untuk mendapatkan perlakuan sesuai dengan haknya masing-masing, sehingga tidak boleh ada pihak yang terlibat dalam bisnis. Yang keempat, prinsip saling menguntungkan atau mutual benefit, mensyaratkan semua orang untuk bersedia memikirkan keuntungan bagi setiap pihak yang terlibat dalam bisnis. Yang kelima, prinsip integritas moral atau disebut moral integrity, berfokus pada keharusan pelaku bisnis untuk menjaga nama baik, dapat dipercaya dan menjadi perusahaan terbaik. Lanjut, pasar modal di Indonesia sendiri sudah ada sejak sebelum kemerdekaan yang pertama kali dipelopori oleh bangsa Belanda pada masa FOC, di mana pada waktu itu negara-negara Eropa melakukan pinjaman yang digunakan untuk pembangunan. Namun walaupun demikian, pasar modal di Indonesia sempat mengalami pasar surut. Pemerintahan Indonesia sempat memberhentikan sementara pasar modal pada saat Perang Dunia I dan II. Dan hukum yang mendasari pasar modal pun sudah ada sejak tahun 1985, akhirnya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal UU PM yang berlaku hingga saat ini. Tujuan adanya pasar modal ini tentu tidak lepas dari kepentingan atau kebutuhan ekonomi publik melalui perusahaan-perusahaan besar yang bergerak berbagai sektor yang memiliki sistem integrasi. Dengan kata lain, pasar modal mampu membantu pemerintah meningkatkan pendapatan dalam masyarakat. Lalu sini kedua, persaingan usaha tidak sehat. Menurut pasal 1 butir 6 Undang-Undang Antropologi, persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antara pelaku usaha dan menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Persaingan usaha tidak sehat terdiri atas monopoli, oligopoli,
atau kartel serta penetapan harga. Si ketiga, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha atau tersebut KPPU. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha adalah lembaga independen yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia untuk menjalankan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Pasal 33 Undang-Undang Anti Monopoli menentukan bahwa tugas-tugas KPPU yaitu pertama, melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Kedua, melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Yang ketiga, melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Yang keempat, mengambil tindakan sesuai dengan wewenang komisi sebagai diatur dalam pasal 36 Undang-Undang Anti Monopoli. Yang kelima, memberikan saran dan mempertimbangkan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Keenam, menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997. Lalu yang ketujuh, memberikan laporan secara berkala atas hasil komisi kepada Presiden dan DPR. Lalu yang keempat adalah kasus Aqua PS Lab Mineral. Sini PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa terbukti melakukan persaingan usaha tidak sehat, yaitu melarang toko menjual mineral. KPPU memutuskan produsen dan distribusi aqua yaitu PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa menjalankan persaingan usaha tidak sehat. KPPU menyatakan PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa terbukti salah, yaitu dengan melanggar ketentuan pasal 15 ayat 3 huruf B dan pasal 19 huruf A dan B Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pelanggaran ini mengakibatkan PT Balina Agung Perkasa dikenakan denda sebesar 6,2 miliar. Sedangkan PT Tirta Investama dikenakan denda sebesar 13,8 miliar. Kasus ini berawal dari PT Tirta Presindo Jaya, yaitu produsen mineral, memberikan somasi kepada PT Tirta Investama pada Oktober 2016. Saat itu PT Tirta Presindo Jaya menyampaikan temuan lapangan bahwa PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa telah bekerjasama untuk melarang toko menjual mineral. PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa mengancam akan menurunkan status dari start order menjadi wholesaler apabila agen mereka menjual mineral. Di sini analisisnya PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa melakukan kesepakatan distributor yang tidak dapat memproduksi, mengimpor, mewakili, serta mendistribusi produk-produk sejenis atau produk persaingan dalam satu area. PT Tirta Investama melarang distributornya menjual produk yang sejenis, serta PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa mengancam akan menurunkan status dari start order menjadi wholesaler apabila agen mereka menjual mineral. Berdasarkan tindakan tersebut, PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa terbukti bersalah dengan melakukan perjanjian penguasaan pasar dan perjanjian secara tertutup sesuai dengan ketentuan pasal 15 ayat 3 huruf B dan pasal 19 huruf A dan B. Solusinya, untuk mencegah terjadinya praktik persaingan usaha tidak sehat, sanksi yang diberikan sebagai tidak hanya sanksi administratif berupa denda, namun juga sanksi pidana supaya pelaku usaha jerah. Ini bentuk-bentuk pelanggaran kejahatan sengketa dalam pasar modal dan ludis dalam melakukan kegiatan pasar modal diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal yang dimuat dan dalam Lembaran Negara RI 1995 Nomor 64 yang disetujui DPR pada 2 Oktober 1995 dan mulai berlaku sejak 1966. Berlakunya undang-undang tersebut disertai dengan 2 PP, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1955 tentang pemeriksaan pasar modal dan 3 keputusan Menteri Keuangan. Tindak pidana dalam pasar modal memiliki karakteristik yang khas, yaitu barang yang menjadi objek dan tindak pidana tersebut ialah informasi dan pelaku lebih memanfaatkan situasi dan membaca situasi untuk melakukan kejahatan tersebut. UPM telah menggaris jenis-jenis tindakan pidana dalam pasar modal di antaranya.
Satu, penipuan. Ini dilakukan dalam UPM ayat 90 huruf C, ancaman pidana 10 tahun penjara. Pelanggaran ini hanya sekali dilakukan oleh oknum-oknum yang ingin mencari keuntungan pribadi dengan cara merugikan orang lain. Kedua, monopolisi pasar, yaitu dalam UPM pasal 91, 92, 93. Kejahatan ini hampir sama dengan penipuan, namun berbeda dalam skalanya. Manipulasi pasar ini mempunyai beberapa pola seperti menyebarluaskan informasi palsu untuk mempengaruhi harga efek perusahaan, menyebar informasi yang menyesatkan dan tidak lengkap. Namun dalam dunia pasar modal, dunia manipulasi pasar juga dikenal dengan beberapa pola, yaitu A. Marking the close, B. Painting the tape, C. Pembentukan harga berdekatan dengan merger, konsolidasi, akuisisi. Yang keempat, coordinate the market. Yang kelima, pull. Keenam, was sales. Yang terakhir, perdagangan orang dalam atau insider trading. Baik penyesuaian sengketa hukum dalam pasar modal. Pada penyelesaian sengketa hukum barat hanya ketentuan hukum yang mengaturnya, namun pada penyelesaian sengketa dalam pasar modal lebih titik beratkan pada aspek hukum tradisional. Dalam penyelesaian sengketa dalam pasar modal harus berdasarkan pada International Center for Settlement of Interest Disputes atau ACSID yang bertugas dalam penyediaan berbagai kemudahan bagi pelaksanaan atribusi dan konsilisi sengketa yang timbul antara negara yang dilakukan oleh warga negara atau badan hukum asing. Namun dalam gambaran penyelesaian sengketa hukum dalam pasar modal digambarkan dengan dua pola, yakni the bidding adjudicative procedure and the non-adjudicative procedure. Perbedaan keduanya terletak pada sifat keputusan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Dalam pola the bidding adjudicative prosedur, keputusan bersifat mengikat para pihaknya, dan the bidding non-adjudicative procedure tidak mengikat para pihaknya. Kesimpulannya, persaingan usaha tidak sehat merupakan persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa terbukti menjalankan persaingan usaha tidak sehat, yaitu melanggar ketentuan pasal 15 ayat 3 huruf B dan pasal 19 huruf A dan B Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999. Cukup sekian dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.